Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Selamat datang di channel IHA Japan, channel bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang dari nol. Di video kali ini kita belajar pola kalimat bahasa Jepang bab 10. Iya desu ka? Langsung kita mulai dari pola yang pertama. Nani nani ga imasu. Pola yang kedua, nani nani ga arimasu. Jadi imas ini artinya ada untuk benda hidup, dan arimas itu ada untuk benda mati. Iya desu ka? Di bab sebelumnya itu imas arimas untuk menyatakan kepemilikan benda hidup dan benda mati. Tapi di bab ini untuk menyatakan keberadaan benda hidup dan benda mati. Benda hidup menggunakan imas, benda mati menggunakan arimas. Contoh, sensei to seito ga imasu. Ada guru dan murid. Guru dan murid karena manusia otomatis benda hidup, oleh karena itu menggunakan ga imasu. Contoh yang kedua, neko ga imasu. Ada kucing. Kucing juga benda hidup, oleh karena itu menggunakan imas. Ada kucing. Contoh yang kedua, nani nani ga arimasu. Otobai ga arimasu. Otobai itu motor. Motor benda mati, oleh karena itu menggunakan arimasu. Ada sepeda motor. Ini bank, contoh yang kedua, ginko ga arimasu. Ginko itu bank, jadi ada bank. Ginko adalah benda mati, oleh karena itu menggunakan arimasu. Iya desu ka? Contoh yang ketiga, baso ni nani nani ga imasu atau arimasu. Baso di sini itu tempat. Jadi pola ketiga ini untuk menyatakan bahwa benda mati dan benda hidupnya itu di mana. Maka dari itu di sini ada baso. Baso itu tempat. Dan lalu diikuti dengan partikel ni. Partikel ni di sini artinya di. Contoh, kyoshitsu ni sensei to seito ga imasu. Di kelas, ni di sini artinya di. Kyoshitsu kelas, di kelas ada guru dan murid. Bisa dipahami? Jadi pola yang ke-1 dan kedua mengatakan keberadaan suatu benda hidup dan benda mati. Di pola ketiga itu mengatakan benda hidup dan benda matinya itu ada di mana. Iya desu ka? Bisa dipahami? Contoh yang kedua, uchi no niwa ni neko ga imasu. Di halaman rumah, niwa itu halaman, jadi di halaman rumah ada kucing. Menjelaskan bahwa kucing ada di halaman rumah. Contoh yang ketiga, asoko ni depato ga arimasu. Di sana ada departemen store. Iya desu ka? Pola 1, 2, 3 bisa dipahami? Selanjutnya, pola keempat, baso no ichi ni nani nani ga imasu atau arimasu. Pola keempat sama dengan pola ketiga, yaitu mengatakan keberadaan posisi benda hidup dan matinya itu ada di mana. Tapi untuk pola keempat ini, di sini itu ada ichi. Ichi itu artinya posisi. Jadi untuk mengatakan posisi benda hidup dan benda matinya itu ada di mana dengan lebih detail, dengan lebih spesifik karena ada tambahan ichi. Ichi itu posisi. Posisi itu macam-macam, ada ue artinya atas, ada migi artinya kanan, ada mai artinya depan, ada naka artinya dalam, ada tonari artinya samping, ada aida artinya antara, ada sita artinya bawah, ada hidari artinya kiri, ada usiro artinya belakang, ada soto artinya luar, ada soba artinya sebelah, ada chikaku artinya dekat. Jadi di pola keempat ini menyatakan posisi benda hidup dan benda mati itu ada di mana dengan tambahan posisi yang lebih spesifik, yaitu ichi, karena ada posisinya. Dan sebelum menyatakan posisi, pasti itu disebutkan dulu partikel no. Jadi sebelum posisi itu pasti partikelnya no. Ni di sini artinya di. Contoh, sukue no ue ni hon ga arimasu. Di ue itu atas, di atas meja ada buku. Sebelumnya kan cuma menyebutkan sukue ni hon ga arimasu. Ada buku di meja.
Tapi dengan pola ini, dengan pola tambahan ichi yaitu posisi, kita bisa mengatakan posisi benda hidup dan benda matinya itu lebih spesifik. Karena ada tambahan posisi yaitu ichi. Seperti contoh ini, sukue no ue ni hon ga arimasu. Ada buku di atas meja. Ini desu ka? Bisa dipahami? Selanjutnya, eki no tonari ni yubin kyoku ga arimasu. Di sebelah atau samping stasiun ada kantor pos. Selanjutnya, supa to ginko no aida ni pangyaga arimasu. Di antara bank dan supermarket, atau dibalik, di antara supermarket dan bank ada toko roti. Ketika menggunakan aida, karena aida ini artinya di antara, oleh karena itu kita harus menyebutkan dua lokasi untuk menyebutkan di antara mana dan mana. Iya desu ka? Bisa dipahami? Dan selanjutnya untuk keberadaan benda hidup dan benda mati itu ada tingkat-tingkatannya. Contoh, takusang artinya banyak. Takusang arimasu artinya ada banyak. Sukoshi artinya sedikit. Sukoshi arimasu artinya ada sedikit. Amari artinya tidak begitu dan harus diikuti negatif. Amari arimasen artinya tidak begitu ada. Zeng-zeng. Zeng-zeng sama dengan amari, harus diikuti negatif. Zeng-zeng arimasen artinya sama sekali tidak ada. Contoh, chusajo ni kuruma ga takusan arimasu. Di parkiran mobil ada banyak mobil. Jadi sebelum kata arimasu ada tambahan takusang yang artinya banyak. Ada banyak mobil. Contoh yang kedua, kyou no sukudai ga sukoshi arimasu. PR hari ini ada sedikit. Ii desu ka? Selanjutnya, kongetsu wa zangyou ga amari arimasen. Bulan ini lemburnya tidak begitu ada, atau bulan ini tidak begitu ada lembur, sama aja. Jadi sebelum kata arimasen ada tambahan amari. Sebelum kata arimasu ada tambahan sukoshi. Karena ini amari, oleh karena itu harus bentuk negatif. Nomor 4. Totemo isogashi desu kara yasumi no jikan ga zenzen arimasen. Karena sangat sibuk, totemo itu sangat, karena sangat sibuk, sama sekali tidak ada waktu libur. Atau waktu libur atau waktu istirahat itu sama sekali tidak ada. Zeng-zeng artinya sama sekali, arimasen artinya tidak ada. Zeng-zeng arimasen sama sekali tidak ada. Yasumi no jikan ga zeng-zeng arimasen artinya sama sekali tidak ada waktu istirahat atau waktu libur. Bisa dipahami? Terus untuk imas bisa nggak? Imas juga bisa. Tinggal diganti objeknya yang di sini itu benda hidup. Misalnya orang, hito ga takusang imas. Karena benda hidup, otomatis belakangnya juga bukan arimas tapi imas. Ini desu ka? Bisa dipahami? Selanjutnya, daremo imasen. Daremo imasen ini digunakan untuk mengatakan ketika tidak ada siapapun. Karena siapa, oleh karena itu di sini menggunakan dare yang artinya siapa. Mo sama dengan di bab yang dipelajari sebelumnya artinya pun. Daremo imasen artinya tidak ada siapapun. Karena mo itu diikuti bentuk, karena di sini mo harus diikuti bentuk negatif. Daremo imasen artinya tidak ada siapapun. Contoh, nichiyobi wa gakko ni daremo imasen. Hari Minggu di sekolah tidak ada siapapun. Contoh yang kedua, jimuso ni dare ga imasu ka? Di kantor ada siapa? Daremo imasen. Tidak ada siapapun. Selanjutnya, pola ke-6, nani mo arimasen. Nani mo arimasen ini artinya tidak ada apapun. Karena apa? Jadi menggunakan nani yang artinya apa. Diikuti mo,
lalu diikuti bentuk negatif. Artinya tidak ada apapun. Nanimo arimaseng. Contoh, Kyoshitsu ni nanimo arimaseng. Di kelas tidak ada apapun. Selanjutnya, Soko ni nani ga arimasu ka? Di gudang ada apa? Tidak ada apapun. Nanimo arimaseng. Tidak ada apapun. Artinya salah ya minasang, maaf. Jadi harusnya artinya Soko ni nani ga arimasu ka? Di gudang ada apa? Nah, baru dijawab nanimo arimaseng. Tidak ada apapun. Ini typo. Maaf. Selanjutnya, pola selanjutnya yaitu nani nani wa baso. Baso itu apa artinya? Tempat. Tempat, lalu diikuti ni imas atau arimas. Sama di pola sebelumnya. Jadi di pola ini untuk menyatakan keberadaan suatu objek atau suatu benda, tapi objeknya itu dikatakan atau ditulis di awal. Contoh. Jadi, tamago wa reizoko no naka ni arimasu. Telur ada di dalam kulkas. Bedanya dengan pola sebelumnya, kita menyebutkan lokasinya dulu, baru mengatakan posisi objeknya, posisi bendanya. Tapi di pola kelima ini, kita menyebutkan dulu objeknya. Objeknya itu dikatakan di awal, dijadikan subjek. Lalu, setelah itu, baru kita mengatakan lokasinya ada di mana. Cuma dibalik saja. Yang di pola ketiga tadi itu menyebutkan lokasinya dulu, baru keberadaan objeknya. Tapi di pola ini kita menyebutkan objeknya dulu, dijadikan subjek, lalu mengatakan di mana lokasinya. Ini desu? Contoh selanjutnya, Kisaten wa ginko no chikaku ni arimasu. Kedai kopi ada di dekat bank. Kalau di pola nomor 3, ginko no chikaku ni kisaten ga arimasu. Sama aja, cuma dibalik. Kalau pola sebelumnya kita menyebutkan lokasinya dulu, di pola ini kita menyebutkan objeknya dulu dijadikan subjek. Untuk sebagai penanda subjek, oleh karena itu di sini partikelnya wa. Bisa dipahami? Selanjutnya, nani naniya nado. Pola ini digunakan ketika kita ingin menyebutkan beberapa contoh barang yang jumlahnya lebih dari 2, tapi kita menyebutkan hanya 2 sebagai sampelnya saja. Kita hanya menyebutkan 2 sebagai contohnya saja. Karena ya, nado. Ya itu artinya dan di sini nado itu artinya dan lain-lain. Contoh, reizoko no naka ni yasai ya tamago ya niku nado ga arimasu. Di dalam kulkas ada sayuran, ada telur, ada daging, dan lain-lain. Jadi di dalam kulkas kan ada banyak ya, nggak cuma 3 item ini, nggak cuma sayuran, telur, dan niku. Tapi di dalam kulkas juga ada yang lain-lain seperti minuman, seperti okasi, seperti cemilan, dan lain-lain. Tapi kita nggak mungkin menyebutkan semuanya. Oleh karena itu kita hanya menyebutkan 2 atau 3 item sebagai contohnya. Bisa dipahami? Contoh lagi, sukue no ue ni hon ya jiso nado ga arimasu. Di atas meja ada buku dan ada kamus dan lain-lain. Jadi di atas meja kan nggak cuma buku dan kamus, ada juga misalnya penggaris, pensil, pulpen, penghapus. Oleh karena kita nggak mungkin menyebutkan semuanya. Kita hanya menyebutkan 2 atau 3 item sebagai sampelnya, sebagai contohnya, sebagai untuk mewakilinya. Bisa dipahami? Selanjutnya di sini ada latihan. Minasang atau teman-teman bisa coba kerjakan latihan ini dengan mengubah kalimat bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Jepang. Jika teman-teman ada yang belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan di bagian mana yang belum paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman kalian juga bisa belajar bahasa Jepang dari nol. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya di pola kalimat bab 11. Jangan